Artinya tadi, usolli, saya dengan sengaja niat sholat sunnat syakki, sholat sunnah genap, itu yang dua. Ma'al witri, yang ma'al witri bersamaan dengan yang ganjil. Karena setelah dua salam berdiri untuk tambah satu. Makanya niatnya, saya dengan sengaja niat sholat sunnah genap bersamaan dengan yang ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Amma jamaah subuh Masjid Nurul Istiqomah yang insyaallah sedang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa, tidak lama lagi, hitung jari, kemungkinan besar bulan depan kita sudah lebaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan sudah berapa puasa yang kita lakukan, tetapi seberapa banyakkah ataukah sudah diterimakah segala apa yang telah kita persembahkan untuk Allah. Apakah itu benar-benar diterima oleh Allah atas segala ridhonya? Inilah kenapa doa yang kita selalu baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ibadah apapun itu harus didasari atas segala ridhonya Allah, supaya sakhatika wan nar, agar kita terhindar dari siksa api neraka. Ada doa yang kita baca menjelang Ramadan. Makanya temanya tadi itu tadi kurang lengkap temanya. Jadi temanya itu mengurai rahasia kalimat wabalikna Ramadan. Doa ini hampir semua orang hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Yang pertama, doa ini berlomba-lomba orang baca sebelum Ramadan. Giliran Ramadan tidak dibaca. Kalau tidak dibaca di bulan Ramadan,
Berarti memahami artinya wabalikna itu artinya pertemukanlah kami. Ramadan, pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Karena memahami dipertemukan dengan bulan Ramadan, giliran bulan suci Ramadan tidak dibaca. Karena memahami, nah dapat di Ramadan. Padahal yang kita inginkan sama Allah bukan hanya Ramadan tahun ini, betul tidak? Yang kita inginkan sama Allah Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Kalau begini cara tak memahami, maka insya Allah diperpanjang umur oleh Allah. Insya Allah kita diberikan kesempatan dipertemukan bulan suci Ramadan tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi yang kedua, banyak orang yang membaca doa ini itu hanya sampai kalimat wabalikna Ramadan. Itu kurang sempurna. Kurang sempurna. Jadi bukan salah. Kurang sempurna kita baca doa ini kalau hanya sampai kalimat wabalikna Ramadan. Kenapa? Untuk apa kita dapat Ramadan kalau Bapak Ibu dalam keadaan tidak sehat jasmani? Ya seperti saat ini kondisi penceramah lagi serak-serak. Ya, sama dengan yang Pak Imam tadi, Batina Tongko flu. Di sampingku juga tadi flu. Memang ya mau media apa? Karena memang jangan bilang musim sakit, tidak ada istilah musim sakit. Tetapi itulah fungsinya, jangan minta sama Allah hanya wabalikna Ramadan. Tetapi minta sama Allah kelanjutannya minimal 3. Apa lanjutannya? Bisihhatin wa afiyatin wa rizkin wasil. Saya ulang dari awal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizkin wasil. Kenapa ada tambahan 3? Kalau kita meminta sama Allah hanya wabalikna Ramadan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, itu masih kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Jangan sampai dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak sehat. Maka minta sama Allah bisihhatin. Sehatkanlah jasmaniku ya Allah. Sama dengan Ustaz yang ceramah. Farau suaranya, serak suaranya. Tetapi maha kuasanya Allah. Saya minta sama Allah, manamamu serak ya Allah. Punat ceramah kak, pasuli kurang saranku. Itu berkah. Jadi tetap tonji sakit, tetapi masih bisa menjalankan amanah. Sekarang pertanyaannya, bisa enggak kita puasa kalau dalam keadaan sakit? Ya tergantung sakit apa. Siapa tahu sariawan, kalau sariawan ya bisa. Kalau kita sakit, tidak bisa orang puasa. Yang kedua, selain minta kesehatan jasmani, minta kesehatan sama Allah. Wa'afiyah. Apa itu afiyah? Biasa kita mendoakan orang, semoga seluruh jamaah Masjid Nurul Istiqomah dalam keadaan sehat wal afiyah.
Apa itu sehat? Sehat itu jasmani. Apa itu afiah? Afiah itu artinya kesehatan batiniah atau jiwa. Karena ada orang Islam dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian dia diberikan kesehatan jasmani, tetapi dia tidak puasa. Salah satu contohnya di jalan dan tempat sewa rumah sakit tadi yang isinya rata-rata orang gila. Kenapa dia gila? Jasmaninya tidak bermasalah. Yang bermasalah jiwanya. Kalau jiwa bermasalah berarti bukan jasmaninya, dalamnya, batinianya yang bermasalah. Dan salah satu syarat orang wajib berpuasa apabila dia berakal sehat. Dan apabila tidak berakal sehat, maka tidak perlu puasa. Jadi kalau ada orang Islam mengaku dirinya Islam, tetapi tidak puasa, berarti bisa jadi dia karena tidak sehat jiwa. Berarti orang gila. Hanya orang gila mengaku dirinya Islam yang tidak puasa. Maka minta sama Allah wa'afi. Ada yang ketiga, wariskin wasi'ah. Apa ini wariskin wasi'ah? Di bulan suci Ramadan tidak cukup kalau hanya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, sehat jasmani, sehat batiniah. Tetapi kita memerlukan yang ketiga, wariskin wasi'ah. Apa itu? Berikanlah kami rezeki yang luas. Bagaimana bisa berbagi takjil? Bagaimana bisa memperbanyak sedekah? Bagaimana bisa kita berzakat apabila tidak diberikan rezeki yang luas oleh Allah? Itu secara tekstual. Poin pertama. Poin yang kedua dari doa ini, kenapa doa ini diawali dari bulan Rajab? Kenapa bukan dari bulan Muharram? Atau kenapa tidak khusus saja Ramadan? Ternyata menurut jumhur ulama, doa ini kenapa diawali dari bulan Rajab, baru Sya'ban dan Ramadan? Karena bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulannya Rasulullah SAW. Dan bulan suci Ramadan bulannya umatnya Rasulullah SAW. Maka diberikan kesimpulan, karena bulan Rajab adalah bulannya Allah, maka jadikan bulan Rajab tempatnya Bapak Ibu menanam. Bulan Sya'ban bulannya Rasulullah, maka jadikan bulan Sya'ban tempatnya Bapak Ibu memupuk apa yang ditanam. Karena bulan suci Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah, maka jadikan sebagai tempat memetik apa yang kita tanam dan apa yang kita pupuk, kemudian kita petik. Maka setelah Ramadan, di akhir Ramadan, pada saat waktu maghrib, karena besoknya lebaran, itu rame-rame orang menggunakan kalimat takbir, tahmid, dan tahmid. Minta ampunan sama Allah supaya dikembalikan fitrah, suci. Tetapi banyak orang Islam memperbaiki ibadahnya nanti pada saat awal Ramadan. Jadi wajar saja kalau di awal Ramadan full masjid. Wajar saja kalau hari pertama Ramadan
Jadi kita asam bayar di masjid kita. Kenapa? Karena memperbaiki ibadah itu nanti di awal Ramadan. Kalau merujuk dalam doa ini, salah satu lagi alasannya kenapa diawali dari bulan Rajab? Karena standarisasi memperbaiki ibadah, mempererat silaturahmi, memperbanyak sedekah itu bukan nanti di awal Ramadan, tetapi standarisasinya starting awalnya mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian disempurnakan di bulan Ramadan. Dan kalau mau sangat sempurna, maka perbaikilah ibadah, pererat tali silaturahmi, perbanyak sedekah, bukan hanya nanti Ramadan dan bukan hanya nanti bulan Rajab, tetapi kalau mau sangat maksimal, sempurna, excellent, maka diawali dari pergantian kalender Hijriah yang disebut dengan bulan Muharram. Barulah cocok meraih kemenangan karena memperbaiki dirinya. Kemarin kalau saya tidak salah, Prof. Sukasman bahas tentang krisis akhlak yang kurang lebih ada kaitannya dengan pembahasan kita semua ini, bahwa banyak orang memperbaiki akhlaknya nanti di Ramadan. Paling maksimal 3 hari setelah lebaran itu masih baku minta maaf. Begitupun suami istri, begitupun antar tetangga, begitupun antar jamaah. Baru mau diperbaiki silaturahmi. Padahal Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, Nabi bersabda, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah ke muka bumi tidak lain tidak bukan diutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Maka dana sandrek gurut tasanusi baca Allahumma yarham, semoga Allah merahmatinya. Megan itu macam, tetapi de nama de cengatin. Jai kipan ritaya, tetapi pan rakyatnya. Kemarin saya baca falsafah barat, saya lupa namanya, menarik kalimatnya. Beliau mengatakan, ini orang barat, orang non-muslim. Apa kata beliau? Manusia akhir zaman lebih takut kehilangan HP-nya lowbat karena kehabisan baterai daripada ketakutan kehabisan akhlakul karimah. Ini akhir zaman, kalau akhlak hancur tidak berlomba-lomba untuk memperbaiki, tetapi giliran jabatan, giliran ilmu, semua berlomba-lomba, tetapi sedikit sekali orang yang mau memperbaiki yang namanya akhlakul karimah. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, kenapa doa ini diawali dari kenapa doa ini nanti Ramadan baru ada kalimat wabalikna Ramadan? Kenapa bukan dari awal? Kenapa bukan dari Allahumma barik lana wabalikna fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan? Kenapa nanti Ramadan baru ada kalimat wabaliknanya? Ternyata Bapak Ibu, ada amalan yang tersirat di balik kalimat wabalikna Ramadan. Ya, ini inti pembahasan kita. Jadi ada amalan. Apa amalannya? Ada 3.
Yang pertama, amalan ini dilaksanakan di awal Ramadan atau akhir bulan Sya'ban. Contoh, hari ini Bapak Ibu masih makan dan minum di bulan Sya'ban terakhir. Besok puasa Ramadan. Maka ini amalan yang pertama diamalkan pada saat menjelang maghrib. Pada saat Bapak Ibu puraki mesempajan sembahyang maghribi, setelah Bapak Ibu salam kiri, pertama niat agar niatna ikuti sama-sama. Saya berniat, sama-sama ki. Saya berniat puasa Ramadan sebulan penuh tahun ini karena Allah. Ini diamalkan di awal Ramadan. Amalan yang kedua, kusampaikan dulu semua amalannya, sebentar baru saya jelaskan. Amalan yang kedua itu diamalkan di akhir Ramadan. Anggaplah hari ini terakhir Bapak Ibu puasa Ramadan. Berarti besok kita Lebaran. Maka sebentar pada saat sholat maghrib, sama waktunya pada saat Bapak Ibu salam kiri, sebaiknya jangan dulu berzikir, jangan dulu berdoa, apatah lagi cerita, menggosip, dan main HP. Sama tadi dengan di awal. Pada saat salam kiri, langsung melakukan amalan yang kedua di akhir Ramadan. Ini yang saya sampaikan, amalan klasik. Sudah jalan sekali nih orang bahas, karena klasik ilmunya. Amalan yang kedua, ikut sama-sama. Saya berniat. Ibu-ibu juga ikut. Saya berniat puasa Ramadan sebulan penuh tahun depan karena Allah. Sudah pernah dengar ceramah ini? Belum? Nah, insya Allah sebentar saya jelaskan. Jadi di awal Ramadan niatkan tahun ini, di akhir Ramadan niatkan tahun depan. Inilah salah satu makna wa balighna Ramadan. Yang ketiga, makadana setogie pasampajang kapetu puna tumangkasa rakakana asambayang tena natapun. Salat yang tidak terputus. Yang mana dibilang salat yang tidak terputus? Ini diamalkan setiap Bapak Ibu selesai mengerjakan salat. Baik itu salat sunnah maupun salat wajib. Tetapi untuk pada kesempatan ini kita fokus saja sama niat yang salat fardu. Tapi kalau Bapak Ibu mau niatkan salat sunnah juga boleh. Cuman cukup saja fardu supaya mudah dipahami. Saya berikan contoh. Tadi kita salat subuh. Setelah subuh salat duhur. Jangan dulu fokus sama yang sunnah. Syuruh kak, duha kak. Kita langsung fardunya supaya mudah dipahami. Salat duhur. Maka tadi setelah salam kiri, pertama niat agar niatnya saya berniat salat duhur 4 rakaat sebentar karena Allah. Di waktu duhur salam kiri sama ya, salam kiri sama. Saya berniat salat asar 4 rakaat sebentar karena Allah.
Setelah asar berniat lagi untuk sholat maghrib 3 rakaat sebentar karena Allah. Sebentar, kalau ada mau bertanya sebentar. Selesaikan dulu ceramah. Jangan mengikuti pelatihnya Indonesia. Mungkin lain maksud pelatih dan kena bikin pemain. Sama dengan tausiah Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita dengar dulu ceramah sampai selesai. Kalau ada mau ditanyakan, baru ditanyakan. Karena terkadang setelah dijelaskan, itu tonji yang kita tanyakan. Ya. Makanya dalam berilmu ada namanya adabul ilmi. Adab-adab di dalam berilmu. Tidak dilarang orang belajar. Tetapi jangan tinggalkan yang namanya adabul ilmi. Ya. Jadi itu namanya pasampajan terbentuk. Nah sekarang, kenapa seperti itu? Nah ini saya wakili pertanyaan Kak. Kenapa seperti itu Ustaz? Satu, di awal Ramadan itu digabungkan 2 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhabnya Imam Maliki. Mazhab yang kedua, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa digabung di awal Ramadan? Karena tidak ada yang mampu menjamin bahwa Bapak Ibu akan mampu menjamin dirinya bisa sahur setiap hari. Ada namanya kecapean bangun jam 8 pagi. Contoh nanti Indonesia lawan Bahrain itu kan tengah malam. Bisa jadi ada di antara kita mungkin begadang bangunnya jam 8 pagi. Pertanyaannya, bisa enggak puasa? Boleh puasa. Kenapa boleh puasa? Karena sudah berniat. Mana niatnya? Itu tadi yang sebulan penuh tahun ini di awal Ramadan. Jadi boleh menggabung, ini pertanyaan yang kedua. Ustaz, boleh enggak menggabungkan mazhab? Saya yang jawab. Seton bertanya, seton dijawab. Untuk niat puasa, boleh digabungkan. Untuk berudu, boleh digabungkan. Yang tidak boleh, kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat, menggabungkan mazhab, haram hukumnya. Itu jawabannya. Nah sekarang, salah satu kelebihan berniat sebulan penuh tahun ini, untuk mengcover puasa yang bisa jadi Bapak Ibu tidak sempat berniat. Lantas, bagaimana dengan orang yang tidak berniat menggunakan mazhabnya Imam Maliki? Karena kalau Imam Maliki berniatnya sebulan penuh. Karena ibadah itu tidak sah apabila tidak disertai dengan niat. Fungsinya itu niat untuk membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Imam Malik berniat sebulan penuh. Imam Syafi'i berniat setiap mau puasa. Jadi kalau misalkan ada jamaah tidak menggunakan mazhab Imam Malik yang sebulan penuh, maka kami menyarankan untuk berniat puasa setelah tarawih. Itulah kenapa Pak Imam biasa mengajak Bapak Ibu untuk berniat puasa. Ayo mari kita sama-sama berniat puasa. Na'taqidu shaum. Nawaitu shaum ghadin an adai fi syahr Ramadan hadhihi sanati. Kalimatnya saja hadhihi sanati, tahun ini. Cuman membedakan kalau Imam Syafi'i niatnya puasa hari ini di tahun ini, kalau Imam Malik berniat puasa sebulan penuh tahun ini juga karena Allah. Kenapa berniat di tarawih? Jadi kalau misalkan ada yang bangun jam 8 pagi, maka boleh puasa karena niatnya tadi malam waktu setelah tarawih. Itu fungsinya.
Jadi bukan hanya sekedar berniat bawa. Yang kedua, menurut jumhur ulama, barang siapa yang berniat puasa Ramadan sebulan penuh tahun ini, ternyata meninggal pada saat 21 puasa. Ini 21 nih. Buka puasa sebentar. Ada yang meninggal. Berarti berapa nih puasanya? 21. Sisa berapa puasanya? 2 kemungkinan. Kalau bukan 9, berarti 8. Karena di dalam riwayat-riwayat baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apapun hadisnya, riwayatnya, bahwa Nabi itu berpuasa hanya 2 waktu. Kalau bukan 29 hari, pasti 30. Tidak ada yang lain. Makanya penentuan ru'yatul hilal nanti itu tanggal 29 Ramadan. Karena puasa, kalau bukan 29, pasti 30. Ada yang 28. Apa namanya, Pak? Di Goa. Ya, An-Nazir. Ada juga 31. Tapi bukan An-Nazir. Mubassir namanya. Tetapi sama-sama benar. Tidak usah berkelahi. Sama-sama ada ayatnya. Yang menggunakan metode hisab, ayatnya asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bahwa perputaran matahari dan bulan bihusban, berdasarkan perhitungan. Yang menggunakan metode ru'yatul hilal, ada juga kajiannya di dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, falyasum, maka berpuasa. Jadi masing-masing ada ayatnya. Jadi kita ini sebagai umat jangan makin berkelahi. Apalagi waktu malam pertama, banyak sekali nih umat gelisah. Kapan orang tarawih? Yang lebih parah marah-marahi pengurus masjid. Tidak ada hubungannya pengurus masjid dengan mau tarawih kapan. Karena menunggu juga tahu ada di sana. Jangan mengurusi yang bukan bidangnya. Ini intinya. Kalau bukan ahlinya, jangan mengurusi. Biarkanlah ulama yang mengurusinya. Karena bukan anak TK itu yang sidang isma. Ulama. Dan bukan ustadz. Ustaz bukan ulama, tapi ulama pasti ini ustaz. Saya ustaz, tapi bukan ke ulama, tidak ada hakku menyalahkan ulama. Kenapa harus ikut ulama? Ya, Rasul sendiri yang mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi dan rasul. Ada juga yang mengatakan, tapi saya tidak menyalahkan. Itu pendapatnya. Ustaz, saya hanya mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu tidak salah. Kalau saya juga mengikuti Al-Quran dan hadis, tetapi lebih mengikuti ulama. Kenapa lebih mengikuti ulama? Karena saya, bagaimana cara aku bisa memahami Al-Quran dan hadis kalau bukan ahlinya? Itu maksudnya. Jadi jangan mengatakan mengikuti ulama tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Kalau saya pribadi bukan begitu. Orang ikuti ulama karena tidak kurang memahami apa maknanya ayat Al-Quran dan apa maknanya hadis-hadis Nabi. Siapa yang menjelaskan kalau bukan bidangnya, kalau bukan ahlinya, ialah mereka ulama. Betul atau tidak? Maka jangan mengurusi kalau bukan ahli. Belajar boleh, tapi jangan merasa pintar. Tapi pintarlah untuk merasa. Nah sekarang, tadi sisa berapa puasa?
Ya, 9 atau 8. Fungsi yang kedua, barang siapa yang berniat sebulan penuh di awal tadi Ramadan, meskipun dia telah meninggal di hadapan Allah, Allah telah menghitung pahala Ramadan di sisinya dari sisa Ramadan yang belum sempat dia kerjakan. Subhanallah. Luar biasa ini amalan Bapak Ibu. Maka rugi kalau tidak amalkan. Yang kedua, barang siapa yang mengamalkan di akhir Ramadan nanti, di waktu maghrib. Kenapa di waktu maghrib? Karena maghrib itu tempatnya pergantiannya waktu kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi jam 12 malam berganti waktunya. Makanya afdolnya dilaksanakan di waktu maghrib. Jadi barang siapa yang telah berniat di akhir Ramadan, puasa Ramadan sebulan penuh, tahun depan, kemudian dia meninggal di hadapan Allah di bulan Syawal. Di bulan Syawal dia meninggal, meskipun dia telah berada di liang lahat di alam kubur, tapi karena dia pernah berniat sebulan penuh puasa tahun depan, maka Allah telah menghitung pahala Ramadan sebulan penuh tahun depannya. Subhanallah. Yang ketiga, gunanya berniat. Sholat setelah kita sholat. Tidak ada yang mampu menjamin bahwa setelah sholat subuh ini kita akan sholat zuhur sebentar. Itulah fungsinya. Diniatkan sholat zuhur 4 rakaat sebentar. Siapa tahu ada di antara kita meninggal jam 10. Meskipun dia telah meninggal, sama kedudukannya, Allah telah menghitung pahala sholat zuhur meskipun dia telah berada di liang lahat. Inilah luar biasanya orang yang memahami niat-niat. Sekarang, ini kan sampai jam berapa ini? Ya. Oh ya. Sampai surut ya. Terakhir, tentang persoalan witir. Ini saya tambahkan materinya. Karena urgen. Sudah pernah ada ustaz bahas tentang witir? Belum. Nah ini kan kita sholat 10 malam terakhir ya. Ini urgen juga. Saya tambahkan dulu sedikit supaya paham. Merujuk dalam ayat dalam surah Al-Fajr, wal fajar walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Asy-syaf'i itu artinya genap. Wal watar itu artinya ganjil. Jadi kalau mau merujuk dalam ayat ini, sholat witir itu dilaksanakan genap dulu baru ganjil. Berarti 2 dulu baru satu. Tenang, belum selesai. Jangan terbiasa belum selesai ceramah. 2, ada jamaah umat Rasulullah melaksanakan sholat witir langsung 3 rakaat. Itu juga benar. Karena asy-syaf'i artinya genap, wal watar artinya ganjil. Jadi kalau ada yang melaksanakan witir 3, itu juga benar, tetap sesuai dengan teks dalam ayat. Karena witir 3 ini bilangan ganjil. Karena 3 adalah bilangan ganjil, maka benar juga berdasarkan ayat ini. Maka ulama memberikan kita kemudahan supaya kita tidak bingung. Bagi yang tarawih 8, witirnya 3 rakaat berturut-turut. Bagi yang tarawih 20,
maka witirnya 2 dulu baru 1. Di masjid ini tarawih berapa? Nah, 8. Berarti langsung 3. Oke. Jadi kalau berdasarkan arti ini, asy-syaf'i genap, wal watar artinya ganjil, maka jangan pahami witir itu penutup. Meskipun witir itu dijadikan sebagai penutup dari rangkaian sholat malam. Meskipun, tetapi jangan artikan witir itu penutup. Supaya tidak gagal paham ungkapan ulama yang berbeda dalam memahami teks ini. Kan kita mungkin sering dengar ya, ada yang mengatakan witir masih bisa ditahajud. Ya, nah ini nih kenapa saya mengatakan witir itu artinya ganjil. Dan jangan pahami artinya penutup. Meskipun witir itu dijadikan sebagai penutup dalam rangkaian sholat malam. Sekarang, kalau di masjid terapung, itu tarawihnya 2 kali, witirnya juga 2 kali. Jadi tarawih 8, witir 3, tidak gabung, bisa. Tarawih 8, lanjut 3, kemudian masuk yang 20. Tarawih 20, lanjut witir 21. Hanya sholat isyanya bersama. Itu boleh. Ada yang kedua. Di Masjid Ju'rana, Jalan Tinumbu. Di Masjid Nurul Jamaah, Bontoala. Di Masjid Babus Salam, Jalan Arif Rahman Hakim. Nah, kalau di sana sholat tarawihnya baik 8 maupun yang 20 itu gabung. Tetapi kalau sudah mencukup 8, yang tarawih 8 pulang, yang tarawih 20 lanjut sampai 20, kemudian witir 21. Tetapi saya ingatkan kepada pengurus masjidnya dan jamaah, tidak salah kalau tarawih 8 pulang. Sama dengan di masjid ini. Siapa tahu ada jamaah, kita sudah tarawih, kemudian kita tidak witir. Maka saya mau mengingatkan, sebaiknya jangan untuk tidak witir. Belum selesai. Kenapa? Besar kemungkinannya yang tidak sholat witir setelah tarawih, bisa jadi besar kemungkinannya tidak akan witir kalau pulang di rumah. Betul atau tidak? Kecuali ada jamaah atau di antara kita ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sholat qiyamul lail, bukan hanya nanti Ramadan. Di luar Ramadan, memang orang ini yang senantiasa tidak pernah putus tahajudnya. Kalau ada di antara kita tidak pernah putus tahajudnya di luar Ramadan, maka setelah tarawih mau pulang, silahkan. Karena besar juga kemungkinannya sebentar pasti dia sholat malam, karena memang sudah terbiasa sholat malam. Cocok ini? Nah, harus dijelaskan ini Bapak. Makanya saya bilang, saya tambahkan materinya karena ini mami ceramahku, khutbah Jumat tidak ada. Berarti tahun depan lebih. Jadi Bapak Ibu, begitu solusinya. Yang ketiga, yang bagus, seperti di Palu, seperti di Masjid Haji Tolantik, Jalan Rege. Kenapa saya bilang di Palu? Karena saya lahir di Poso.
Kayaknya ada sekampungku di sini, saya tidak ketemu tadi. Yang biasa layani ustaz biasa kalau Jumat. Betul mana? Itu di Palu karena dia kiblatnya Yaman, orang Al-Kherat. Semua masjid-masjid di Palu itu tarawihnya 20 rakaat. Kecuali kalangan Muhammadiyah itu tarawihnya hanya 8. Tetapi membuat saya resah, meskipun di Palu itu tarawihnya 20, tetapi lebih nyaman kak kurasa sholat di Masjid Nurul Istiqomah meskipun 8. Karena di sana memang 20, apalagi yang di pulau-pulau, pokoknya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Teterik duduki. Bayangkan Al-Fatihah 1 nafas. Nah cancang sholatnya 20. Saya mau rubah, tidak enak. Tapi bukan itu alasannya kenapa saya tidak tinggal di sana lagi. Artinya apa, masing-masing punya kelebihan. Tetapi bagusnya di sana bersamaan sholat isya, bersamaan tarawihnya. Tetapi kalau sampai di tarawih 8, yang tarawih 20 mundur atau keluar dulu dari saf. Untuk apa? Supaya yang tarawih 8 dia witir dulu, baru dilanjutkan yang tarawih 20. Itu solusi yang paling bagus. Sekarang terakhir tentang niat. Ini niat banyak orang salah paham. Jadi yang saya bahas subuh hari ini Bapak Ibu dalam kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu penuh dengan niat. Kalau sholat, usolli. Kalau wudu, nawaitul wudu'a. Kalau mau mandi wajib, nawaitul ghusla. Kalau mau tayammum, nawaitul tayammuma. Bagi yang tidak menggunakan mazhab Syafi'i, saya tidak mau melarang. Tetapi bagus kalau dicari tahu kenapa Imam Syafi'i mengajarkan seperti itu. Nah, sekarang saya hanya mau bahas tentang niat witir. Yang 2 dulu baru 1. Banyak orang melaksanakan tarawih 20. Ini kalau di Makassar saya lihat yang tarawih 20 itu rata-rata di daerah veteran. Kalau daerah BTP ke sana tidak ada. Saya tidak tahu kalau BTP bagian dalam ada kata tidak, tapi setahu rata-rata 8. Kalau tarawih witirnya 21, jangan niatnya usolli sunnatal witri rakaataini, itu salah niatnya. Saya minta yang mendengarkan ceramah saya, tolong sampaikan sama keluarga tetangganya yang witirnya 21, kasih tahu ceramahku ini. Atau kalau tidak mau capek, kan di video ini, kita potong ini tentang niat witir, itu yang di-share, jangan dari awal, banyak sekali. Tentang niat witir ini karena perlu ini Bapak Ibu. Karena jarang dijelaskan. Jadi untuk yang 21, jangan berniat usolli sunnatal witri rakaataini, itu salah niatnya. Coba diartikan, usolli, saya dengan sengaja niat salat sunnatal witri, salat sunnah ganjil. Bagaimana ceritanya? Kita berniat ganjil, baru yang dilaksanakan genap. Salah atau tidak ini? Ya salah. Inilah perbedaan 3 negara. Kalau di Jepang sedikit bicaranya, banyak nak kerja. Kalau India banyak bicaranya, sedikit nak kerja. Kalau Indonesia lain dibicarakan, lain toh nak kerja. Buktinya ini witir. Lain niatnya, lain juga nak kerja. Ada deh. Itu di 51. Coba kita lihat bagaimana niat yang benar.
yang baik dan benar. Ikut sama-sama. Usolli sunnata syaf'i. Saya ulangi. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Nah itu. Dari mana ini niatnya? Dari ayat tadi dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Asy-syaf'i wal watar. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Apa itu? Ingat ya, baik sendiri imam atau makmum, kalau mau pakai mazhabnya Syafi'i, usahakan wajib menggunakan kalimat adaan, karena adaan itu artinya bukan sendiri, tapi adaan itu artinya tunai karena Allah. Adaan lillah, tunai karena Allah. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Adaan imaman lillahi ta'ala. Adaan bukan sendiri, tetapi adaan tunai karena Allah. Kemudian artinya tadi usolli, saya dengan sengaja niat sholat sunnat syaf'i, sholat sunnah genap, itu yang dua. Ma'al witri, yang ma'al witri bersamaan dengan yang ganjil. Karena setelah dua salam berdiri untuk tambah satu. Makanya niatnya saya dengan sengaja niat sholat sunnah genap bersamaan dengan yang ganjil. Nah itu. Cocok ini? Ya. Iya, mantap Ibu. Nanti dipotong niat, nanti dipotong videonya di sini. Tidak kudengar. Ya. Oh, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Maksudnya mau ditulis. Oh, bahasa Arabnya sudah nih tadi. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Ini kuartikan nih. Dari tadi sudah dibaca itu. Ya, lanjut dulu. Jadi bagaimana? Ya, bahasa Arabnya diminta toh? Ya, kebetulan beliau ada keturunan Raja Salman, jadi harus. Masya Allah ya. Itu nih tadi puang bahasa Arabnya. Ini sekarang ku Indonesia kan supaya lebih dipahami. Saya kira meminta tulisan bahasa Arabnya. Kalau sampai buka puasa sama di sini. Ya. Andai kata tidak serak suaraku, Bapak Ibu bisa kubalap ceramahku. Cuma kan serak. Jadi pelan-pelan kak dong. Ini lagi luar biasa nih. Serak bisa ceramah 1,5 jam. Nah, belum bertanya ya subhanallah. Usolli sunnata syaf'i. Artinya, tak kalah bilang dua-dua nih. Usolli sunnata syaf'i. Saya dengan sengaja niat sholat sunnah genap. Ma'al witri bersamaan dengan yang ganjil. Raka'ataini 2 rakaat. Mustaqbilal kiblati menghadap kiblat. Boleh tidak menggunakan mustaqbilal kiblati karena memang sudah menghadap ke kiblat. Adaan makmuman lillahi karena makmum kita. Nah, sekarang yang kedua, kan setelah 2 rakaat satu lagi toh, maka niat yang kedua
Ah, tidak bisa minum orang di. Niat yang kedua, yang ganjil, ikut sama-sama. Jangan lagi pakai asyafi. Usolli sunnatal witri rokatan. Jangan ajak kimak kedar rokata ini. Apalagi rokaatin, salah itu. Satu rakaat bahasa Arabnya rokatan. Mengkalian nih puan. Ya. Satu rakaat rokatan. Dua rakaat ini. Lebih dari dua rokaatin. Ayo sama-sama. Satu rokatan. Dua ini. Lebih dari dua. Mati nih jangan. Bukan ini. Tidak, jangan kasih taini. Panjang nih. Rokaatin. Nah, itu jamak. Lebih dari dua. Domirhum. Baik 3 rakaat maupun 4 rakaat. Rokaatin. Nah. Terakhir. Dari tadi kurasa terakhir. Masalahnya harus tuntas. Karena jarang ustaz bahas. Betul tidak? Nah. Cobaannya sering dibahas. Ya, enggak ji. Karena berapa kali ku telusuri masjid. Belum pernah ada orang mau bahas detail begini namanya witir. Makanya edit baik-baik nanti di video. Khusus tentang penjelasan niat witir. Yang ketiga, terakhir ini untuk Bapak Ibu yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Oh, ini juga salah. Banyak orang berniat sholat witir sama kalau dia berniat sholat maghrib 3 rakaat. Padahal sholat maghrib dengan witir itu beda. Untuk memahami bagaimana niatnya, maka cari dulu persamaan dan perbedaannya. Apa persamaan sholat maghrib dengan sholat witir? Ini yang cerdas. Sama nama tak? Ya, sudah. Persamaan yang kutanyakan. Bukan perbedaan. Tapi cocok nih. Itu nih perbedaannya. Tetapi belum dikutanya. Pertanyaannya, persamaannya. Nah, itu nih tadi jawabannya Bapak. Sama-sama 3 rakaat. Apa perbedaannya? Kalau maghrib 2 kali tahiyat. Kalau witir 1 kali tahiyat. Itu beda. Jadi dijelaskan dulu persamaan dan perbedaan supaya paham. Oh, itu nih kenapa begini niatnya. Karena dipahami nih asal usulnya. Ini betul-betul pengajian. Masalahnya puasa. Allah Akbar. Insya Allah menjadi berkah. Saya minta doa tak semoga cepat pulih kalau ini suaraku. Nah, sekarang banyak orang berniat sholat witir seperti maghrib. Contoh, usolli sunnatal witri salata rakaatin. Betul tidak? Begini niat atau? Mulai hari ini, berarti sebentar malam, ubah niatnya. Jadi perubahannya itu tidak ada jadi hilangkan, hanya mau jadi tambah. Apa tambahannya? Ikuti sama-sama. Usolli sunnatal witri salata rakaatin mutawaliyatin
mutawaliyatin. Coba dari awal. Usalli sunnatal witri thalatha raka'atin mutawaliyatin. Nah, selanjutnya kita melanjut. Ustaz latih anak muda. Sekarang saya artikan. Saya dengan sengaja usalli sunnatal witri, berniat salat sunnah ganjil, salatha raka'atin, 3 rakaat, mutawaliyatin, yang dilaksanakan secara berturut-turut, untuk membedakan mana yang 2 kali tahiyat, mana yang 1 kali tahiyat. Alhamdulillah. Kesimpulan saya, kalau sudah kita rawih witir, jangan lupa witir. Dan boleh mau ki salat malam, langsung maki salat malam. Meskipun tadi tarawih sudah maki witir, silahkan. Karena witir itu artinya ganjil. Tetapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'iyah, itu boleh witir. Mungkin kita sudah pernah dengar itu. Jami ku jelaskan. Artinya witir artinya ganjil, tetapi jangan jadikan dia artinya penutup. Meskipun witir itu dijadikan penutup dalam rangkaian sholat malam. Alhamdulillah. Ini mau bertanya sampai jam 7.